Delta Tango, sure, we'll take it. Direct Lima 35, Phnom Niner, Hotel Tango, thank you. Center Phnom Niner 00, Hotel Tango, we'd like to request runway level 45 here, available tonight. Halo Sobat Pejuang, balik lagi sama gua Alani dari Tentara Tinggal 003. Ya, kali ini gua punya suatu momen kedatangan narasumber yang sangat hebat. Dan itu kata gue ini paling berkesan di antara narasumber yang lain. Ini kalau bisa dibilang ya, ini narasumber ini adalah bukan cita-cita anak-anak kecil. Pas anak-anak kecil kalau ditanya, lo mau cita-cita mau jadi apa? Pasti pada bilang, gue mau jadi pilot nih. Dan sekarang gue kesempatan buat datengin narasumber gue yang merupakan kakak senior gue di SMA. Ini emang bisa dibilang sopir sih, tapi bukan sopir sembarangan nih, sopir pesawat bosku. Langsung aja kita masuk ke seksi heart to heart. Oke, sekarang langsung aja nih bang, lo kenalin, nama lo siapa, lo dari mana, angkatan berapa? Oke, nama gua Adam Alia Izet Bezovic. Dipanggil, gue biasa dipanggil Izet. Kalau di Curug ya, gue dari penerbang STP Curug angkatan 68. Penerbang dibilangnya bukan pilot berarti ya bang? Penerbang ya. Oke, penerbang. Oke bang, di sini kita sistemnya ya lo bisa lihat sendiri kan, sini ada makanan dan minum, kita ngobrol-ngobrol santai sambil makan dan minum juga. Jadi kalau mau makan mau minum silakan bang. Jadi gue di sini bakal ngasih beberapa pertanyaan yang udah gue list sebelumnya. Ya nanti lo bisa jawab satu persatu bang. Kita langsung mulai aja bang, yang pertanyaan pertama ya bang. Bang, ini sering diucapkan oleh anak-anak SMA yang masuk ke STP. Bang, STP itu ada tesnya, ada apa aja sih bang? Terus di antara tes-tes itu kira-kira yang paling sulit menurut lo nih ya, dari sudut pandang lo tuh yang paling mana? Dan itu harus dipersiapin dari jauh-jauh hari itu yang mana bang? Coba silakan bang Adam. Kalau di zaman gue dulu penerbang STP D2 angkatan 68 tuh penerbang. Di situ ada 7 tes, 4 tahap. Jadi tahap pertama itu ada tes potensi akademik, meliputi lu belajar MTK, fisika dan bahasa Inggris. Itu dinilai tuh MTK lu, fisika lu, bahasa Inggris lu gimana. Yang tes tahap 2 itu ada 4 tes. Tes pertama itu adalah tes keselamatan, push up, lari, sit up, Fisik itu ya. Itu kegiatan fisik semua. Terus ada lagi tes kesehatan. Tes kesehatan itu meliputi, itu masih di curugnya. Jadi di tes kesehatan lu baik nggak nih, buta warna atau enggak, tes mata, tapi nggak terlalu mendetail, lu bebas narkoba atau apa. Itu tes kesehatan tahap pertama tuh di curug. Terus ada lagi tes psikotes. Psikotes lu gimana sih, lu layak nggak nih buat jadi seorang pilot atau apa, misalkan bagus nggak psikotes lu. Terus sesuai kebutuhan ya, biasanya kalau pilot psikotesnya gimana, ATC gimana, teknik gimana, tergantung ntar dinilainya gimana. Terus yang tes berikutnya yaitu wawancara. Kalau gue di wawancara itu tentang lu ditanyain fisika dasar, pesawat gimana sih bisa terbang, lu harus tahu gimana pesawat bisa terbang. Tulisan bang? Enggak, jadi misalkan lu ditanya nih, lu kenapa mau jadi pilot, ditanya Lisan dong? lisan, kan kita wawancara. Wawancara. Lu tanya nih, mau jadi pilot gimana sih, terus gitu. Kenapa mau jadi pilot, terus lu ditanya lagi, lu kok pesawat bisa terbang, kenapa ya, lu jelasin tuh gimana tuh. Terus lu yang paling penting juga lu harus tahu arah mata angin. Di mana, utara, timur, barat, selatan, itu harus tahu. Dan ditanya, gue dari Jakarta ke Semarang, gue kemana? Ke kanan. Wah, masa ke kanan sih? Jangan, misalkan kayak gitu jangan, bisain. Terus tes wawancara, matematika dasar juga dites, bahasa Inggris lu dites, terus kemampuan skill lu, gimana sih lu punya skill apa, baris berbaris tuh gue waktu dulu tuh, gue dulu masih anak pramuka kan, gue dites tuh baris berbaris gimana, gue suruh siap gerak, terus langkah tegap. Itu bareng-bareng apa lo sendiri doang? Sendiri, sendiri interviewnya, doang. ada 2 orang ngetes, dites gue kayak gitu gimana. Terus
udah tes tahap 2 itu udah kelar tuh, ada 4 tes. Yang ke tahap 3-nya itu tes kesehatan tahap 2, yaitu di Balai Kesehatan Penerbangan Indonesia. Di Jakarta itu. Isinya tuh semuanya, di situ ada pilot, captain yang ribuan jam terbang, terus pramugari yang cakep-cakep tuh, biasanya juga ada tuh di situ. Itu biar nambah semangat ya. Iya. Jadi lu berasa, gua tes tuh bareng captain yang ribuan jam terbang, terus sama pramugari yang cantik-cantik. Nah, lu di tes tahap 2 itu, di tesnya bukan sekedar tes, dia tuh namanya lu mau jadi pilot. Lu di bener-bener tuh di special first class lah, ibaratnya lu tes kayak ibarat lu bayar sama, cuma lu dapat penilaian first class. Kan lu mau jadi pilot, lu harus standar pilot, lu harus gitu. Betul. Itu tes kesehatan tahap 2 tuh. Itu masuk pas gua tes tahap 3. Terus tes tahap 4-nya itu tes bakat terbang. Waktu zaman gua dulu gua dapatnya simulator. Iya, gua simulator bagaimana gua terbangin pesawat tuh dinilai. Attitude lu, sikap lu, penampilan lu, terus lu di sana tuh di pressure kan, ibaratnya lu di pressure. Lu gimana sih di pas saat di pressure di atas terbangnya gimana? Kan kalau gue simulator ya gue terbangnya gimana? Lu deg-degan gak nih gue terbangin nih? Terus lu scanningnya, lu misalkan dikasih tahu nih sebelum tes bakat terbang tuh lu dikasih tahu pembelajaran materinya. Cockpit drill lu gimana. Lu mau niat belajar apa enggak di situ? Lu dikasih materi, besoknya lu tes, ada perubahan apa enggak? Itu dinilai juga. Terus scanning, cara bacanya, lu cepet gak nih koreksi? Jadi misalkan ada yang salah nih, misalkan angkanya 80 tapi di situ 75, misalkan 75, lu harus koreksinya gimana? Lu harus ditambahin kali plus 5, misalkan kayak gitu. Maksudnya gitu, itu scanning namanya, biasanya kayak gitu. Itu tes bakat terbang, itu penilaian terakhir. Jadi kalau lu udah 4 tahap itu udah lulus, dinyatakan lulus, berarti lu cocok jadi penerbang. Lu bisa langsung jadi tiap tahap diumumin yang lolos siapa, apa di part-partnya baru? Kalau gue zaman gue itu per tahap dia. Jadi tab dari, kalau gue dapat informasinya, gue dari tahap 1 itu dari 3.000 orang jadi 1.000. Dari 1.200 tes tahap 2 nya dipangkas lagi jadi 600. Pangkas lagi tes tahap 3 itu jadi 300. Pangkas lagi 250, sorry 250 dari tahap 3 tuh. 250 tes bakat terbangnya jadi, yang isu-isunya jadi dari 150 jadi ini, jadi cuma 60. Waktu itu di angkatan gue 60 doang. 60 doang yang jadi pilot? Iya, jadi penerbang di STPI. 60, itu kayak satu jurusan ya? Iya, satu jurusan, biasanya kayak gitu. Itu jurusan gue doang. Oke bang. Terus yang kira-kira data tes itu yang mesti siapin jauh-jauh hari biar anti kalau catar gak nyesel, itu kira-kira yang menurut gua yang harus paling susah nih, tersulit nih, itu tes potensi akademik. Awal dong. Iya. Itu di awal dari. Berapa soal sih Bang ya? Gua waktu itu ada 100 soal. 100 soal. 30 MTK, 30 fisika, 40 bahasa Inggris. Biasanya gitu. Itu gua paling susah tuh di situ karena emang gua dasarnya dulu malas-malasan kali ya. Itu yang paling gua takutin tuh tes TPA, tapi untuk sekarang ya lu harus pelajarin tuh gimana fisika kan lu berhubungan tentang kenapa pesawat bisa terbang kan. Matematika lu harus cepet tuh lu hitung-hitungan tuh, apalagi dasar kalau misalnya lu hitung fuel, hitung berat lu, hitung perjalanan lu, hitung waktu, itu kan butuh MTK tuh, bahasa Inggris, komunikasi kan kita di bahasa Inggris. Tapi itu pesawatnya juga bahasa Inggris semua. Iya, panduannya buku-bukunya bahasa Inggris juga. Itu paling susah. Itu yang paling gue takutin tes pertama. Sisanya ya mengikuti aja lah. Itu yang harus disiapin dari jauh-jauh hari. Terus sama yang paling penting tuh yang buat disiapin buat jauh-jauh hari itu tes kesehatan. Apa aja tuh kayaknya? Tes kesehatan tuh ibarat tuh mata lu. Mata. Kan kalau sebenarnya sih pilot itu, kenapa pilot tuh boleh nggak sih pilot tuh berkacamata apa enggak? Sebenarnya kan pilot tuh boleh berkacamata, cuma dalam batasan tertentu. Berapa batasnya? 1. Kalau itu mah tergantung dokternya, konsultasi aja dokter penerbangan. Yang dokter penerbangan ya biasanya kayak gitu. Lo harus pakai kacamata atau enggak. Tapi kalau misalkan lu mau masuk STPI atau apa kan, lu yang dicari best of the best. Kalau lu minus, lu kan dapat hal negatifnya kan. Ibaratnya lu kesehatan, gua mau nyari yang terbaik aja dari tes kesehatan kan.
Pasti yang ditunjuknya yang nggak minus atau apa kan. Oke, kita pertanyaan kedua. Bang Adam, ceritain dong Bang kedisiplinan lo waktu kuliah di STPI, khususnya buat pilot tuh kedisiplinannya tuh kayak gimana? Apa dibedakan? Apa sama aja sama taruna lainnya? Silakan Bang Adam. Kalau dari zaman gua dulu sih sebenarnya semuanya sama. Cuma kalau jurusan-jurusan lain tergantung seniornya atau pengajarnya masing-masing ya. Kalau misalkan di penerbang itu masalah kedisiplinan yang paling tinggi atau enggak tergantung sifat orangnya masing-masing. Disiplin itu bisa dibentuk kalau misalkan lu udah dibiasain dari jauh-jauh hari atau dibentuk dari jauh-jauh hari, lu pasti kedepannya bakal disiplin terus. Misalkan lu disiplin itu nomor 1 soalnya di penerbangan, lu harus tepat waktu, lu harus sesuai prosedur. Lu dapat schedule-nya jam berapa, lu datangnya ya jangan mepet-mepet juga. Sebenarnya lu datang sebelum jam segitu, misal 1 jam sebelum atau setengah jam lah, paling mepet setengah jam. Lu harus sudah siap-siap tuh. Gak mungkin kan. Sebenarnya kalau kita buru-buru tuh pasti ada aja yang miss. Pasti aja. Misalkan kayak gitu. Contoh sikapnya disiplin tuh, misalkan disiplin tuh bisa dibentuk kalau misalkan lu sering melanggar, terus lu dihukum, lu pasti sadar, oh gue harus begini loh. Gitu. Pasti itu bisa membentuk kedisiplinan cuy. Oke. Itu yang gue ajarin, yang dapat dari di Curug ya. Ya berarti yang hukum seniornya apa dosennya? Kalau gue dulu Apa? ya seniornya lah. Senior. Iya. Gue namanya juga. Taruna ya, namanya Taruna. Iya, Taruna. Oke. Paham dah lo ya, pokoknya Taruna gimana ya, paham dah. Terus ada lagi disiplin yang lain? Kayak ada jadwal-jadwal gitu kalau buat pilot. Misalnya hari Senin harus ngapain, Kamis harus ngapain, Rabu harus ngapain. Sebenarnya Semua taruna sama sih. Kalau di Curug tuh semua taruna sama, lu setiap pagi olahraga pagi jam 5, terus sholat subuh, terus lu apel pagi, terus lu makan pagi tuh jam berapa tuh harus sudah ditentuin. Lu telat makan pagi, lu nggak makan jatuhnya. Oh gitu ya. Masih makan susulan nggak ada ya? Nggak ada. Kantin juga nggak ada ini? Kantin nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang kalau junior zaman sekarang mah udah nggak ada. Nggak ada. Junior zaman gua nggak ada kantin. Oh, gitu. Udah nggak boleh ke kantin. Kalau Kalau udah senior baru boleh makan di kantin. Gitu. Namanya juga masa pembentukan kan. Iya. Lanjut ya Bang ya. Bang, ke pertanyaan selanjutnya. Bang, tadi kan lo nyinggung kedisiplinan. Coba sekarang gue mau nanya senioritas kakak senior atau cutting di STP itu sama juniornya kayak gimana sih Bang? Gambaran kecil aja Bang, gak usah lo belak-belakan di sini. Kecil aja. Menurut gue senioritas di Curug tuh ibarat lu kakak adik. Oh, kakak adik nih. Kakak adik. Nih? Kakak membimbing adiknya, adik melayani sendiri. Melayani kakaknya. Oke. Melayani kakaknya. Oke. Ibaratnya nih, kakak nih udah membimbing lu. Wah, kalau misalkan gue ya sebagai penerbang, gue punya kakak tuh bahagia lah ibaratnya. Ibaratnya gue nggak tahu apa-apa nih, tapi kakak gue udah menjalani duluan nih. Gue tanya-tanya lah ke kakak gue, kak ini gimana sih? Gimana sih ini cara terbang gimana sih kak? Gitu. Gue kemarin ditanya nih, kok pesawat terbangnya gini? Terus kenapa yang Delta Wing lebih cepat atau enggak? Gitu. Itu biasanya gue nanya ke kakak gue. Lanjut ya Bang ya. Bang, ini juga sering tanya ini, agak-agak sensitif juga nih Bang. Bang, total biaya di STP ini khusus buat pilot tuh kira-kira orang tua harus nyiapin duit berapa sih Bang? Coba gimana Bang menurut tanggapannya? Tergantung sekolah penerbangannya ya. Biasanya kalau misalkan di pas angkatan gua dulu penerbang 68 tuh total pas tes wawancara gua dikasih brosur tuh 112 juta waktu tes tuh. Gua diwawancara tuh 112 juta. Gua ditanya siap menyanggupi apa enggak, bilang siap. Nah pas tes ternyata turun harganya 89 juta. Wah seneng dong ya, udah D2 penerbang tuh. Tes 89 kan nggak terlalu mahal deh kalau misalkan dengan sekolah-sekolah lainnya misalkan kayak gitu biasanya gitu. Ini udah masuk kalau gue lihat di sekolah swasta ya 3 digit lah. 3 digit tuh udah. Iya. Biasanya segitulah. Iya segitulah. Kisaran kalau menurut gue sih rata-rata tuh
600 sampai 900 juta ya. Yes. Kalau sekolah-sekolah lain sih. Itu juga termasuk tergolong mahal ya. Sangat-sangat mahal. Sultan itu gue. Oke bang. Terus bang gue mau nanya, bang afternya lu bayar gak sih bang? Oh iya, untuk 89 juta ini buat pendidikan nih, ternyata gue denger nih 89 juta ini ternyata biaya hidup di barak doang. Untuk masalah pendidikan gue full dibayarin pemerintah. Alhamdulillahnya gitu gue. STPI jelas lah. Afternya nggak bayar nih afternya? Afternya nggak bayar, lumayan. Perawatan pesawatnya, Perawatan masalah pendidikan gue nggak bayar sama sekali. Yang gue bayarin tuh 89 juta, yang gue dengerin tuh biaya hidup di barak, misalkan dari seragam, barak, makan, gitu-gitu. Masalah biaya di iya tuh ya, barak. Yang mahal di pesawatnya pasti kan mahalnya. Mahal tuh di pesawatnya, karena kos terbesar dalam penerbangan itu Pesawat ya? Bukan bensinnya. Bensinnya. Afgasnya itu paling mahal tuh. Ya, paling mahal ya. Lanjut tuh bang ya, pertanyaan selanjutnya. Bang, bisa ceritain nggak bang, lo di STP itu lo belajar K3 aviasinya tuh seperti apa? Coba bang dari. Oke ya. Mungkin K3 itu ibaratnya lu inilah, sebelum lu terbang lu harus ngapain dulu kan? Iya. Nah, ibaratnya pertama lu tahu schedule lu jam berapa lu K3 aviasi itu, ibaratnya lu schedule lu dapat schedule nih. Schedule lu jam berapa, pakai pesawat apa, registrasinya apa. Terus habis itu lu dapat jam segitu, misalkan gue dapat jam 8 pagi. 8 pagi berarti 0100 UTC. Jadi kita di penerbangan tuh pakai jam universal, jadi kayak jam seluruh dunia sama tuh jam gitu. yang plus 7 UTC gitu. Itu dari 00. Tapi kan kalau jam 8 kan bedanya 7 jam kalau sama di Indonesia. Jadi gue yang gunain kalau jam 8 pagi berarti 0100 UTC. Lu harus tahu tuh weather jam segitu jam berapa. Gue bisa terbang apa enggak nih, weather gue dapet dari BMKG. Jadi di suatu bandara itu pasti ada BMKG-nya. Gue ngambil ke sana. Quebec Alpha Max 0100 tuh gimana? Visibility-nya bagus nggak di atas 5 km? Gue harus, kalau misalkan gue solo atau di layak terbang visual flight tuh minimal visibility 5 km. Bisa jarak pandangnya 5 km. Iya, jadi lu kan gue terbang visual ya, kan pesawat kecil namanya juga pesawat latih kan. Terbang visual, lo harus jarak pandang lo 5 km minimal. Terus clear kan, misalkan kayak gitu lo harus tahu weathernya. Terus udah dapat weathernya, lo harus tahu dokumen pesawat dulu. Itu rekam pesawatnya tuh ya, rekam jejak pesawatnya. Dokumen pesawatnya gimana sih? Kayak misalkan lo dokumen kayak kalau di mobil lah STNK gitu lah ya, lu udah ada STNK atau SIM-nya. Kalau di aviasi itu kayak C of A, C of R. Itu harus ada tuh worthiness-nya, terus logbook jangan lupa tuh. Logbook tuh ibaratnya logbook pesawat tuh ibaratnya lu pesawat ini layak terbang nggak nih, udah dirilis apa belum nih sama teknisinya nih. Misalkan udah ditandatanganin, udah dirilis atau ada call-plan atau apa. Terbang tuh udah ditandatangani udah layak terbang hari ini, tanggal segini. Lu cek udah ditandatanganin apa enggak, udah boleh terbang. Terus license lu gimana, medik lu gimana, lu harus bawa tuh gitu. Kayak ibaratnya lu medik sama CPL license tuh, SIM lu lah ibaratnya. Terus sisanya yang dokumen COFA itu logbook segala macam itu ibaratnya STNK lah. Ibaratnya kayak gitu, itu harus diutamain. Terus habis ke dokumen kita keluar external cockpit check tuh, lu perhatiin tuh pesawatnya kayak luar gimana, dari pesawat wingsnya gimana, bannya, fuelnya gimana. Kalau di eksternal itu kira-kira lu ngabisin waktu berapa? Setengah jam berkeliling pesawat kecil? Setengah jam sih. Cuma 3-5 menit lah. Sendiri tuh apa? Ada bareng sama orang lain? Sendiri. Kan lu kalau misalkan itu mah lu harus tahu pesawat lu sendiri kan. Lu mau terbang dengan pesawat lu sendiri. Misal lu gue ngecek nih, gue percaya sama orang terus tapi gue tinggal terbangin doang tapi gue percaya sama orang kan, ngeri juga kan. Terima jadi kan, ada plus minusnya juga. Lu cepet tapi lu nggak confident, nggak percaya diri. Makanya harus dicek dengan sendiri biasanya sih gitu. Sekarang itu pesawat lu sendiri, lu cek semuanya, lu ada rusak nggak nih, bautnya ada yang hilang atau enggak nih, banyak kempes atau enggak nih, terus fuelnya
dipasin penuh apa enggak nih, bener nih. Iya benar. Atau enggak penuh atau enggak seamannya lu terbang lah. Sesuainya berapa gallon atau berapa. Terus pitotnya kayak ada tersumbat apa enggak tuh. Apa tuh pitot? Yaitu indikasi pesawat lu, kayak ibaratnya lu kalau di mobil tuh kecepatan lu. Oh, kecepatannya. Oh. Jadi lu misalkan lu airspeed lu berapa? Airspeednya, jadi kan oke. relative airflow. Kan kalau di pesawat tuh pakai itu pitot tube dia. Oke. Dari ketinggian pressurize atau lu dari kecepatan lu itu diukur dari satu alat itu. Makanya itu dipastiin tuh dibuka terus dipastiin ada tersumbat apa enggak nih. Oke. Baru udah dicek, keluar, muterin, udah selesai, masuk lagi ke dalam, pastiin peralatannya, Peralatan. fire extinguisher ada apa enggak, Iya tuh. X-nya ada apa enggak, kapak tuh, terus Pelampung ada apa enggak? medical kitnya Ya, ada, pelampungnya ada apa enggak, itu dicek bener-bener tuh, pastiin ada enggak sesuainya, ntar baru dilaporkan ke jumlah ke FOO. Jadi habis itu kita ke FOO, kita minta dibuatin flight plan-nya. Jadi gua terbang di daerah Curug, gua minta ke FO-nya, Mbak atau Mas, tolong bikinin saya flight plan jam segini dengan rute ini, ketinggiannya segini. Baru kita dibikin sama FOO, kita udah dirilis sama FOO, udah dibuatin flight plan, kita boleh kita cek lagi nih, kita kondisi kita nih, I'm safe apa enggak nih. Konsep tuh. Iya, jadi kalau lu merasa diri lu sehat apa enggak nih, lu udah sanggup gak nih, misalkan gua dokumen udah lengkap atau enggak, tapi gue capek nih. Oke. Aduh, gue capek nih. Pilot tuh nggak boleh. Misalkan gue ngeliat jauh nih. Gue ngeliat jauh. Gue ngeliat nih. Wah, bayang-bayang nih. Wah, itu kalau sebagai pilot tuh kalau udah bayang-bayang nih, udah cancel. Soalnya lu mata itu nggak bisa dibohongin. Lu berarti tuh tandanya lelah. Wah, Udah punya penang-penang lah ya, bayang-bayang lah ya. Kalau lu di atas lu Iya, bayangin orang lain juga. Iya, bayain orang lain atau lu bayain diri lu sendiri kan. Iya, Makanya itu yang diperhatiin tuh. Kita habis itu udah lu layak terbang atau enggak, kita langsung ke pesawat. Udah pesawat kita nyalain start engine, prosedurnya kita baca sampai habis, terus read and do kita baca. Selesai, kita diizinin take off kalau nggak by ATC, kita terbang, kita sesuai rutenya, habis terbang, landing kita juga harus periksa lagi pesawatnya. Berarti itu kalau di SFE satu pesawat bisa dipegang berapa orang? Nah, sebenarnya bisa banyak sih. Cuma ya kalau misalkan tergantung ininya. Kan kalau misalkan sebagai pilot kan sehari itu maksimal 8 jam. Oh, 8 jam flight 8 hour. jam terbang. Iya, jadi 8 jam terbang. Kalau misalkan lu terbang terus-terusan ya, jam segitu ya capek juga kan, makanya. Tapi kalau misalkan itu sih satu pesawat satu jam misalkan. Jadi misalkan lu dipakainya kapan jam berikutnya juga bisa sebenarnya, ganti-gantian kan. Emang ini 8 flight hour itu ya? Iya, bukan kalau kitanya manusianya 8 jam. Hour. Kalau misalkan pesawatnya tergantung komplainnya dia. Misalkan masih bisa diterbangin. Kalau misalkan gua pakai terus ada yang komplain atau bermasalah tadi, gua report ke teknisi. Bang, izin bang, nih pesawatnya tadi masalahnya gini-gini, all pressnya low atau all pressnya high atau low. Tadi gua hard landing, ntar diperiksa lagi sama teknisi. Gua komplain, dijawab sama teknisi, ditandatanganin lagi, rilis, pesawat itu bisa terbang lagi. Gitu. Kan gue juga mahasiswa K3 ya, gue waktu itu pernah dapat dosen dari pilot AirAsia. Misalkan kalau perjalanan jauh bang, ternyata dia tuh bisa ada 3 pilot bang, jadi ganti-gantian. Yang penting tetap 8 jam. Flight hour-nya tetap 8 jam, kalau udah capek pilotnya tidur, diganti lagi sama pilot selanjutnya. Oke, menarik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bang, wah ini pertanyaan seneng nih. Momen paling berkesan lo waktu jadi pilot di Curug itu apa bang? Coba bisa lo ceritain ya, gambaran kecilnya aja biar adik-adik penasaran sama jadi pilot di STPI. Silakan bang.